Selamat jumpa kembali dalam channel Wirausaha Perkebunan Durian. Di sini kita akan mereview bagaimana melakukan penyemprotan. Kita bertanya kepada ahlinya, Bapak Heri. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Ini Siap. sudah pukul setengah 6 sore ya. Nah, ini kok melakukan penyemprotan itu gimana logikanya Pak? Memang penyemprotan kalau bisa sore hari atau pagi, dihindari siang hari ada matahari. Oh, begitu. Ya, itu yang pertama. Karena apa? Kalau pagi itu di situ dimungkinkan masih ada hama. Kemudian kalau sore itu hama mau datang. Yang keduanya itu kalau cairan mengenai pohon atau daun itu kalau siang hari itu memang kurang bagus, jadi sebaiknya memang sore ya. Kemudian sorenya kira-kira jam berapa ya, setelah jam 3 itu sudah cukup. Terus prinsip penyemprotan itu yang pertama, kita mengirim obat di seluruh permukaan tanaman, jadi daun ini harus terbasahi semua, termasuk ranting, termasuk batang. Itu prinsip dari penyemprotan. Sebaiknya penyemprotan itu dilakukan dari bawah dulu, batang, kemudian baru ke atas. Nah, semprot itu untuk menangkal apa saja? Oh ya, yang pertama, jadi isi dari semprot ini yang pertama tentu kita memasukkan kandungan untuk obat jamur atau fungisida. Setiap kali nyemprot kita harus memakai fungisida. Yang kedua, nanti kita lihat tanamannya ada serangan hama atau tidak. Kalau hama, insek ya kita berikan insek. Itu bisa kita campur, nyampurnya jangan terbalik. Kemudian setelah itu baru kita masukkan unsur mikro yang bisa kita sesuaikan dengan tumbuhannya. Kalau tumbuhannya masih kecil ya mikronya jangan dimasukkan dulu. Tapi kalau sudah siap berbuah seperti ini, mikro bisa dimulai. Mikro itu artinya kebutuhan tanaman dalam bentuk kecil, itu ada P dan K-nya. Itu harus dimasukkan. Jadi kita campur, kemudian yang terakhir supaya kita menyemprot itu hasilnya juga maksimal, kita beri perata, penembus, Penempel, dan penempel. perekat, Perekat, penembus dan perata. Untuk maksimalnya seperti itu. Sekali lagi, jadi nyampurnya harus yang wujud bubuk dulu, baru wujud cair, dicampur sampai bercampur betul-betul, kemudian baru kita campurkan kandungan mikronya, kita aduk, kemudian kita masukkan terakhir itu adalah perekat, penembus dan perata. Kita aduk, baru kita masukkan ke yang penembus ini maksudnya nembus apa ini Pak? ya. Jadi kita nyemprotkan musimnya tidak mesti Pak. Jadi penembus ya penembus daun, Oh, supaya penembus daun. supaya Stomata. ketemu dengan stomata. Oh. Ya, perata supaya semua bisa merata. Kemudian perekat itu supaya nanti kalau kita pas nyemprot, kebetulan air pas nyemprot itu kita kehujanan, tidak Oh. masalah, kita lanjutkan saja. Oh, saat nyemprot ada hujan nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Oh, Ya, iya. tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Saya pikir setelah disemprot lalu hujan juga enggak. Enggak, karena sudah Oh, ada iya. peratanya. Jadi begitu nempel, ini sudah nempel masuk ke Ini tadi Pori-pori. sudah kesemprot ya? Sudah. Sekarang yang belum itu Mas, mari kita lihat. lewat sini. Yuk, Ini yuk. dulu. Oh, ini dulu. Oh, ini apokat. Nah, ini. Dari bawah ke atas berputar. Wah, itu bisa diukur Bisa. keras lembutnya ya. Ya, kalau misalnya memang pohonnya sudah tinggi ya kita owai sesuai Oh, dengan setelannya. kemampuan ini bisa. Ya, kita kendorkan sedikit. Sudah nanti bisa jauh. bisa jauh. Oh, ya. Terus lanjut ke durian musangking. Ini pohon musangking berdekatan dengan pohon duri hitam. Nah, ini ada tiga
3 varietas, Musangking, Duri Hitam, dan Montong. Kita ikuti penyiraman yang Montong ini. Nah, 3 varietas kita satukan menjadi satu dengan jarak 1 meter. Kalau di bawah siram nggak itu rumput di bawah? Masih ada satu sebenarnya yang belum tadi saya sampaikan. Jadi nyemprot itu biar rata, jarak dengan sasaran daun, sasaran batang itu kurang lebih ya 50 cm. Ini sudah sampai 50 cm. Iya. Jadi jangan nempel, nah, gini salah malah. Nanti agak jauh. Ini nanti nempel. Nah, agak jauh. Jadi misalnya contohnya seperti ini, kita menembak jauh aja. Nah, udah sampai. Oh, iya. Nah, gitu. Oke. Lanjut yang Itu sebelah sana, yang sana. agak besar itu. Kita ikuti lagi. Ini Musangking, tanahnya udah agak besar ini Pak Heri. Ya, yang ini ambil bibitnya dulu udah besar ini. Nanti kita ratakan semua. Itu di bawah dikasih gundukan rumput. Untuk apa itu Pak? Rumput Gundukan itu kan rumput di bawah. bahan organik. Jadi kita kasihan kalau rumput itu kita sia-siakan, hanya kita semprot dengan gramason, dengan obat herbisida. Oh, Itu dimatikan kan gitu kurang ya? bagus ya. Jadi rumput ini kita upeni, kemudian ini bawahnya sudah bersih. Bawah Tadi ini sudah bersih. sudah dikasih kapur Sudah dolomit. kita kasih kapur dolomit, kita kasih nutrisi. Karena pohonnya sudah besar, kita berikan KNO3. KNO3. Iya. Kalau masih kecil ya masih kita gunakan NPK. Kita Prima. semprot lagi. Oke. Kalau di sampingnya ini ada pohon bambu, gimana Pak Heri itu? Katanya ada manfaatnya juga bambu. Betul. Jadi pohon bambu ada manfaatnya karena kanan kiri pohon bambu biasanya tanahnya subur sebenarnya. Cuman gitu. kalau misalnya bambunya itu memang betul-betul menghalangi atau mengganggu terlalu besar, memang harus kita kurangi. Tapi tidak perlu kita bunuh. Oh ya, tidak perlu kita bunuh dimanfaatkan. karena pohon bambu itu tetap bermanfaat untuk semua tanaman di sekitar itu. Oh, Ya. nah ini pemirsa, ternyata pohon bambu itu akarnya membuat subur di lingkungannya. Betul, betul. Ya. Tapi kita harus kendalikan juga pohonnya, jangan sampai menutupi pohon utama. Oh iya, iya. Dilanjut yang sebelah ini apokat itu Pak Heri. Wah, agak tinggi semprotannya ya. Yang ini apokat. Kita kasih dolomit tadi ini. Baru kita bersihkan. Ini apokat juga. Bawahnya sudah kita bersihkan. Yang sana juga. Nah, ini segitiga juga duriannya ini. Tadi udah kita bersihkan, belum kita dolomit ini. Waktunya sore. Nah, ini duri hitam dan montong.
duri hitam dan montong. Ya, yang satunya mati ini. Yang satunya mati. Nah, ini samping ini apakah di belakangnya Pak Eri ini? Terus yang sebelah itu apokat itu. Terus masuk ke depan. Kiri itu apokat. Terus yang ini nah ini apokat. Belum kita bersihkan dari bawahnya. Nah, stop dulu yang ini. Nah, ini sudah kita kasih kapur dolomit. Ini adalah pohon lokal yang buahnya itu juara 1 di Kabupaten Purworejo. Jadi kita ambil bibitnya. Dulu masih kecil lah, sekarang sudah sekian. Nah, ini perlu kita kasih semprotan. Pohonnya cukup bagus. Iya. Lokal ini lokal. Isinya tebal. Apokat. Ya, ini masih segitiga. Yang montok, duri hitam, dan musangking. Ini yang musangking ini ya, yang panjang ini. Musangking atau yang power ya? Panjang musangking, panjang musangkingnya. Nah, yang itu terus. Nah, satunya lagi itu yang satu agak kecil tapi bercabang ke kanan dan ke kiri itu. Terus periodenya penyemprotan itu berapa lama Pak Heri? Ya, untuk penyemprotan itu kalau kita tanam pertama sebaiknya memang kita semprot karena untuk menghindari insek dan lain-lain, jamur terutama begitu. Karena tanaman itu mau tidak mau memang suatu saat bisa kena jamur. Kemudian periodisasi nanti sambil kita lihat kondisi. Kalau musim hujan itu kita menyemprot lebih lebih sering. Nah, untuk perkiraan itu untuk perawatan itu ya 1 bulan sekali cukup. Ya, 1 bulan sekali cukup. Tetapi kalau ada serangan kalau ada serangan kita lihat, nanti kita beri tindakan. Setengah bulan sekali juga bagus. Tapi sebulan sekali sebenarnya kalau musim-musim biasa itu sudah cukup. Sepintas ini tadi ada yang dikhawatirkan insek atau apa? Saya belum melihat. Tidak ada ya? Namanya cukup sehat, cukup bagus. Makanya kita berikan obat ini dosisnya rendah atau menengah. Oh ya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan kalau kita menyemprot itu hati-hati. Jadi saya tadi memang harus pakai pelindung
Jadi pelindung ini wajib, karena tadi saya lihat tidak ada angin, jadi pelindung itu kita gunakan tapi tidak begitu perlu. Tetapi kalau ada angin, kita harus mengikuti arah angin dan sebaiknya memang pakai pelindung. Ya, kita sudah hati-hati tadi. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, Wak Heri, ya semoga dengan penyemprotan ini tumbuhnya pohon menjadi semakin besar ya. Amin. Supaya segera bisa pohonnya sehat dulu yang penting. Amin. Nanti setelah pohonnya sehat baru dilakukan pengisian nutrisi selanjutnya. Ya, yang terakhir kali masih ada. Jadi sekali lagi kita nyemprot ini kan biar alatnya juga awet, kita menggunakan juga enak. Jadi setelah kita selesai menyemprot, itu alat ini harus kita bersihkan semuanya dan menggunakan deterjen. Kemudian alat ini juga harus kita simpan di tempat yang jauh dari air, dari panas. Kemudian kita beri jarak dengan kelembapan. Nah, yang paling bagus ya kita berikan ke atas kursi atau apa. Jadi nanti kalau bersih, semprotannya siap, kemudian baterainya juga kita selalu cek. Kita suatu saat akan nyemprot itu sudah siap, ready. Ya, jangan sampai nanti kita sudah beli mahal, alatnya cepat rusak. Ya, semoga nanti kita simpan di tempat yang seperti saran dari Pak Heri tadi, tempat yang representatif. Demikian laporan sore hari ini. Semoga tanaman kita menjadi semakin tumbuh dan sehat. Mantap.